Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bu Arina. Kami dengan anggota 2 orang, yang pertama saya sendiri, Nindi Wahyu Andari, dengan NIM 041, dan teman saya Nafa Ifma dengan NIM 045, akan menjelaskan dan menyelesaikan tugas dari Bu Arina selaku dosen pengampu mata kuliah psikometri untuk menjelaskan terkait asumsi-asumsi daripada teori klasik. Teori pengukuran tes klasik merupakan salah satu teori yang pengukurannya secara sederhana, di mana nilai tampak diperoleh dari penjumlahan skor murni dan skor error. Nilai tampak adalah nilai yang dapat dinyatakan dalam angka. Skor murni merupakan skor yang keakuratannya secara sempurna, namun belum bisa diketahui secara pasti seberapa besar nilainya karena tidak bisa diungkap melalui alat tes dan tidak bisa dilihat secara pasti karena dalam suatu pengukuran pasti menghasilkan nilai error. Sedangkan error adalah suatu kesalahan dalam pengukuran yang dimana bisa menyebabkan hasil dari pengukuran tersebut menjadi tidak akurat. Nah, pada materi tes klasik ini ada 7 asumsi yang akan kita bahas. Pada pembahasan sebelumnya kita kan sudah mengenal aspek-aspek dari tes klasik, yaitu ada nilai tampak atau X, nilai true atau nilai murni, dan nilai error atau E. Nah, pada asumsi yang pertama, menyatakan bahwa skor murni atau T merupakan nilai harapan expected value dari skor tampaknya. Nilai T merupakan harga rata-rata distribusi teoretik skor tampak apabila seseorang dikenakan tes yang sama berulang kali, dengan asumsi pengulangan tes itu dilakukan tidak terbatas banyaknya. Dan setiap pengulangan tes adalah tidak bergantung satu sama lain. Nah, expected value merupakan hasil dari rata-rata T. Seperti mungkin teman-teman bisa memahami dari contoh yang kita tampilkan berikut ini. Seperti contoh, seseorang dikenakan pada suatu tes sebanyak 6 kali percobaan atau trial. Nah, pada setiap percobaan dia akan mendapatkan beberapa nilai yang berbeda-beda tentunya. Nilai yang tampak disebut nilai X. Seperti pada trial yang pertama, nilai X didapatkan skor 12. Selanjutnya pada trial kedua didapatkan nilai 13, dan selanjutnya 10, 14, 11, dan 12. Nah, pada skor-skor itu kita jumlahkan dan kita cari rata-rata dari nilai X, di mana rata-rata yang akan kita dapatkan nilai itulah yang menjadi nilai T atau nilai true. Nah, dari hasil rata-rata nilai X dikurangi dengan nilai true didapatkan nilai error. Seperti pada trial pertama, nilai X yang didapatkan adalah 12 dengan rata-rata yang telah kita dapatkan adalah 12 juga. Jadi nilai E-nya adalah 0. Nah, ketika kita dites dengan suatu tes yang sama berulang kali, kemungkinan besar skor yang akan kita dapatkan itu berbeda-beda. Dan apabila disajikan dalam suatu diagram, maka akan ada nilai yang tinggi dan ada juga nilai yang rendah. Nah, cara mencari T-nya atau mencari nilai murninya yaitu dengan menjumlahkan seluruh hasil nilai tampaknya, kemudian kita mencari rata-ratanya seperti pada contoh yang tadi saya jelaskan sesuai dengan teori asumsi pertama. Asumsi kedua, asumsi ini menyatakan rata skor yang didapatkan dari hasil pengukuran dalam beberapa percobaan adalah 0, atau dikatakan expected value sama dengan 0. Berbeda dari asumsi pertama yang expected value-nya adalah nilai murni. Nah, error adalah sesuatu yang membuat skor tampak
menjadi bias sehingga menjauhi skor murni. Menjauhi ini dapat dikatakan sebagai melebihi ataupun di bawah dari skor murni yang telah didapatkan. Nah, namun jika dirata-ratakan, nilai error adalah 0. Seperti contoh yang sama pada asumsi pertama, pada asumsi kedua juga dilakukan beberapa kali trial pada suatu tes yang sama. Nah, dari hasil pengukuran tersebut diketahui selalu terjadi diskrepansi antara skor tampak dengan skor murni. Hal itu terjadi karena rata-rata dari nilai error adalah 0, sehingga expected value sama dengan 0. Nah, error ini ada yang bersifat positif dan bersifat negatif. Nah, error yang positif berarti error menambahkan jumlah dari skor murni, yaitu pada diagram normal ini error akan bertambah ke sebelah kanan, sedangkan error yang mengurangi atau error yang negatif akan berada di sebelah kiri. Error pengukuran dapat membuat skor tampak menjauhi dari skor murni atau lebih rendah dari skor murni. Namun jika di rata-rata, maka rata-rata nilai error adalah 0. Selanjutnya yaitu asumsi 3. Asumsi 3 menyatakan bahwasanya populasi subjek yang dikenai pengukuran, yaitu distribusi skor error pada pengukuran dan distribusi skor murni, itu tidak berkorelasi, sehingga tidak adanya hubungan antara error dengan T atau skor murni. Contohnya pada tabel yang ada di atas saya ini, dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Bisa dilihat bahwasanya T1 dengan E1 itu nilainya 0, yakni tidak berkorelasi. Jadi bisa disimpulkan dari tabel di atas ini bahwasanya pada prinsipnya error pengukuran itu dapat menimpa seluruh individu secara acak. Tidak memandang individu tersebut memiliki kemampuan yang tinggi maupun rendah. Karena setiap individu pasti memiliki nilai error, baik besar maupun kecil, baik positif maupun negatif. Pada asumsi yang keempat, bila S1 melambangkan error pada pengukuran atau tes yang pertama dan B2 melambangkan error pada pengukuran tes kedua, maka asumsi ini menyatakan tidak adanya korelasi antara kedua tes yang berbeda, yaitu tes pada E1 dan tes pada E2. Bisa dilihat dari contoh tabel yang ada di atas saya ini, terdapat 3 pengukuran terhadap beberapa individu, menunjukkan bahwa Ani misalnya, Ani dengan skor error 0 pada pengukuran pertama dan min 3 pada pengukuran kedua. Ini menyatakan bahwa pengukuran terhadap individu sehingga dia mendapatkan error yang besar dalam pengukuran pertama belum tentu mendapatkan error yang besar juga pada pengukuran selanjutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa error pengukuran yang menimpa suatu individu pada pengukuran pertama, kedua, dan selanjutnya tidak adanya korelasi atau tidak berhubungan. Nah, selanjutnya pada asumsi kelima menyatakan bahwa error pada suatu pengukuran pertama atau E1 tidak berkorelasi dengan skor murni pada pengukuran berikutnya, seperti pengukuran pada T2. Nah, tapi asumsi ini tidak dapat bertahan apabila pengukuran yang kedua mengukur aspek yang mempengaruhi error pada pengukuran yang pertama. Jadi apabila suatu tes itu memiliki aspek-aspek yang berbeda, maka mereka tidak akan saling mempengaruhi. Tapi apabila mereka adalah tes yang sama, maka mereka akan mempengaruhi. Seperti contoh pada tabel di atas. Pada pengukuran pertama dan pengukuran kedua tidak memiliki aspek yang sama, sehingga error yang terjadi pada pengukuran pertama dengan hasil tes yang kedua tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Nah, pada asumsi ketiga, 4, dan 5 menyatakan bahwa error-error yang terjadi tidak memiliki korelasi terhadap T1, E2, maupun T2. Nah, mengapa
Kenapa error itu tidak berkorelasi dengan apapun? Karena pada dasarnya error adalah sesuatu yang acak, di mana segala sesuatu yang bersifat acak tidak memiliki kaitan dengan apapun. Begitu pula dengan error. Nah, pada asumsi keenam menyatakan jika ada dua tes yang dimaksudkan untuk mengukur suatu atribut yang sama mempunyai nilai skor X dan X aksen yang memenuhi asumsi 1 sampai dengan 5, di mana disebutkan bahwa nilai tes akan bersifat setara atau ekuivalen, atau dapat digambarkan sebagai T1 sama dengan T2 ditambah dengan komplement, di mana komplement ini adalah nilai konstan. Seperti sebuah contoh, apabila ada seseorang yang ingin masuk ke sebuah perguruan tinggi, dia akan mengikuti suatu tes masuk perguruan tinggi seperti tes UTBK, tes mandiri, dan lain sebagainya. Nah, pada suatu universitas seperti Universitas Negeri Yogyakarta, dia mendapatkan nilai 80. Nah, sedangkan saat dia mengikuti tes di Universitas Gadjah Mada, dia mendapatkan nilai 100. Nilai skor itulah yang dimaksudkan sebagai nilai tes ekuivalen, karena nilai itu adalah setara. Setara dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyajian tes, yaitu tes masuk perguruan tinggi. Asumsi yang terakhir. Pada asumsi yang terakhir ini terdapat 4 poin penjelasan. Yang pertama dijelaskan bahwa hubungan antara skor tampak, skor murni, dan error pada pengukuran. Poin yang kedua yaitu skor tampak atau X merupakan jumlah skor murni atau T dan error. Dan poin yang ketiga, besar skor tampak akan tergantung oleh besarnya error dalam pengukuran. Dan poin yang keempat, besarnya skor murni individu pada setiap pengukuran akan diasumsikan selalu tetap. Pada contoh yang telah tertera di dalam PPT bahwa skor murni Galih dalam tes IQ diperoleh 112, maka pengukuran yang pertama diperoleh X atau nilai tampak sama dengan 112. Maka untuk mencari error bisa diperoleh dari X atau nilai tampak dikurangi T atau nilai murni dan diperoleh nilai plus 2. Untuk pengukuran yang kedua diperoleh X sama dengan 108, sehingga untuk mencari E maka X 108 dikurangi T 110 dan diperoleh hasil min 2. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata yang mohon dimaafkan. Penampakan di atas awan. Di atas awan di Kota Batu. Terima kasih teman-teman yang rupawan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.